Jangan sampai Anda menyimpulkan, nggak apa-apa maksiat juga masuk surga juga. Ya, cuma memang di nerakanya seharinya 1000 tahun. Neraka yang paling ringan aja, An-Nisa 56. Itu ditarik ubun-ubunnya sambil dicelupin, teh celup dibuat, celupkan angkat, celupkan angkat, celupkan angkat, setiap dicelupkan Orang yang kemudian menunjukkan ilmunya bermanfaat, salah satunya orientasi ilmu itu dipakai untuk benarnya dalam ibadah. Dia mau umrah, mau haji, sekarang lagi banyak musim umrah, haji. Ya mau liburan. Nah kalau Anda benar itu, pengen ibadah yang benar, maka belajar yang benar manasiknya. Bukan cuma ikut ke sana berangkat, tapi Anda nggak serius belajarnya. Coba pelajari cara tawaf bagaimana yang benar. Kenapa bacaannya yang ini? Kenapa bukan yang lain? Kapan dibaca ini? Kenapa baca ini? Silahkan. Apa sa'i itu? Apa yang dibaca dalam sa'i? Bagaimana cara sa'i yang benar? Bagaimana tahalul yang benar? Bagaimana cara menghadap kiblatnya? Terakhir, apa ukuran keberhasilan umroh seseorang? Karena disebut nanti banyak orang umroh tapi nggak sempurna umrohnya. Sampai turun ayat langsung Al-Baqarah 196 paling kiri sebelah bawah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan umrah dan haji karena Allah. Sempurnakan. Kaidah mengatakan kalau ada kalimat di awal mengatakan sempurnakan, ini menandakan ada orang yang mengerjakan tidak sempurna. Di antara tanda tidak sempurnanya dilakukan tidak dengan dasar ilmu. Silahkan cek. Orang sekarang tawaf bisa live. Orang tangan kanan ngangkat ngadep ke Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Yang ini ngangkat bawa handphone. Sudah siap yang di sana? Oh, yang di sana. Subhanallah. Allah. Pindah kiri lagi. Paham sampai sini? Pasti ada yang salah. Nah, ini dari Nabi. Nah, bagian pertama dari Nabi, ilmu yang benar itu bermanfaat, pasti membimbing pemiliknya untuk beribadah dengan benar. Yang kedua, ini yang saya ingatkan dengan hati-hati. Ya, saya cantumkan di buku saya halaman 73 sampai 74. Saya bacakan ya. Bismillah. Ya, ambil yang 75-nya saja. Ya, karena ada dua, ini 73, 74, kemudian yang 75. Perhatikan baik-baik ya. Awas, karena ini realitasnya tampak di sekitaran kita. Kalau Anda hadir di majlis ilmu bertentangan dengan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis sahihnya, maka berhati-hatilah. Ilmu yang sedang Anda pelajari adalah ilmu yang tidak membawa manfaat seperti diinginkan oleh Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya. Haddatsana qala, jadi Imam At-Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw liyubahiya bihi al-ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa fin-nar. Allah. Siapa yang orientasi niat belajarnya, awas, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha, untuk membodohi orang lain. Nipu orang. Belajar untuk menipu. Hati-hati. Belajar untuk membodohi orang lain. Ini terjadi di era-era kita sekarang nih. Ya, ada orang yang orientasi pelajaran itu untuk nipu orang lain. Ikut training. Trainingnya apa? Untuk nipu orang. Lihat tuh, awas, yang ikutan marketing, jualan ini, jualan itu. Lihat kalimat-kalimatnya. Kalau dalam training Anda itu diajari kalimat yang menipu orang, lihat ya, menipu orang lain, membohongi orang lain, dalam urusan-urusan yang bahkan terkait urusan dunia itu Anda lakukan, maka lihat ujung kalimatnya, fahuwa finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Bahkan nanti di hadis lain, bagian pertamanya, tidak akan pernah mencium bau surga. Karena ada yang ke neraka, tapi kemudian oleh Allah dibebaskan dia setelah luntur dosanya, habis dibebaskan, diangkat masuk ke dalam surga. Ada di Al-Bukhari. Nanti ditimbang, kalau masih ada iman dalam dirinya, tapi dia bermaksiat misalnya, maka taat ditimbang dengan maksiat. Ditimbang. Kalau di hadis Muslim itu nanti dibagi. Misal, sholat tapi mencuri, pahala sholatnya diambil menutupi pencuriannya. Ikut taklim tapi mencela, diambil pahala taklimnya, ditutup kepada celaannya. Saya tidak Ustaz, tidak bagus. Tidak seperti ibu yang itu tuh Ustaz tuh, dia tuh gak bagus banget loh. Itu sama tuh, ambil. Tutup. Dia umrah, haji, tapi gibah, ambil pahala haji umrahnya, tutup pada gibah. Nah nanti kalau misalnya habis nih bekal yang taat ya, tinggal maksiatnya. Begitu tinggal maksiat yang ini, itu jadi persoalan. Apa yang terjadi? Kalau maksiatnya terkait dengan orang lain, maka dosa orang itu diambil, ditimpakan kepada dia untuk menambah maksiat dia. Tapi kalau tidak terkait dengan orang lain, misalnya hubungan dengan Allah,
maka dikumpulkan di situ, lemparkan dia ke dalam neraka. Cuci dulu. Kalau sudah habis dosa-dosanya itu, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Hadisnya ada di Al-Bukhari. Ya, cuma memang di nerakanya seharinya 1000 tahun. Di kalau 1 detik di neraka 48 hari. Anda jangan salah kesimpulan. Jangan sampai Anda menyimpulkan, nggak apa-apa maksiat juga masuk surga juga. Silahkan aja. Makanya Allah perkenalkan sifat dahsyat, ya, siksa neraka. Neraka yang paling ringan aja, An-Nisa 56, paling kanan sebelah atas. An-Nisa ayat 56, itu ditarik ubun-ubunnya. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihi nara. Orang-orang yang ingkar sulit diingatkan dengan ayat-ayat kami, sering maksiat, kami tarik ubun-ubunnya. Nusli itu ditarik sambil dicelupin, mirip bikin teh celup. Teh celup dibuat, celupkan angkat, celupkan angkat, celupkan angkat. Kullama nadijat juluduhum, setiap dicelupkan hancur semua tubuh dengan kulit-kulitnya. Baddalnahum juludan ghairaha, kami angkat seperti teh celup, angkat ada lagi, celup habis angkat ada lagi, celup habis angkat ada lagi. Allah. Sekali celup 1 detik ya 48 hari. Kalau mau coba silakan aja. Ya, tapi itu dihadirkan oleh Al-Qur'an untuk mengingatkan jangan sampai ada orang yang ke situ. Jadi kalau kebaikan disebutkan supaya kita menjadi bagian dari itu. Kalau keburukan disebutkan jangan sampai terjadi begitu. Itu maksudnya. Kenapa kisah Fir'aun disebutkan? Supaya tidak mengikuti jejaknya. Kenapa kisah Qarun diungkapkan? Supaya tidak diikuti. Qarun kaya, sombong. Orang kaya sekarang jangan ikutan kaya Qarun. Sudah 3.500 tahun yang lalu dari masa kita sekarang. Jadi kalau ada orang kaya ikutan sombong sekarang, dia telat. Dan keterlaluan karena kekayaannya tidak sekaya Qarun. Qarun sekarang masih dicari hartanya. Kemana? Samudra Hindia. Ngapain? Cari harta Qarun. Harta Qarun dicari, harta Anda siapa yang nyari? Ya. Nah, jadi kembalikan ke sini. Jadi kalau ada orang-orang yang mengajari Anda sebuah apapun pengetahuan untuk menipu orang lain, jangan mau. Rizki itu sudah diatur. Anda nggak nipu aja, dapatnya tuh sejumlah yang sama. Bahkan berkah. Untuk apa menipu? Apakah menipu akan menambah rizki? Tidak. Rizki itu tidak akan bertambah dengan yang haram, tidak akan nambah. Anda korupsi pun nggak akan nambah rizki, tidak segitu juga. Kalau Anda belum cukup rizkinya, Anda belum akan meninggal. Tapi yang berkurang keberkahannya. Anda 1 miliar, maaf ya, 1 miliar hidup sampai meninggal. Sekarang baru dapat 100 juta. Anda nggak korupsi pun dapatnya 1 miliar juga. Anda korupsi dapat misalnya 800 juta, pegang oleh Anda, yang dipakai segitu juga. Enggak kurang, enggak nambah, cuman Anda jadi lebih repot di situ. Pikiran terusik, takut ketahuan, bikin ini, bikin itu. Jadi sebuah gaya hidupnya cuma kamuflase aja, capek. Ujung-ujungnya meninggal juga, rezeki enggak nambah segitu juga. Anda bekerja dengan cara yang benar, dimudahkan oleh Allah. Memang enggak kelihatan banyak, tapi berkahnya yang dibanyakin oleh Allah. Yang ke bawah cuma sejuta. Anda dibuat ringan hidupnya oleh Allah. Enggak usah beli mobil, cukup gunakan telunjuk dalam tahiyat itu. Ya, Masya Allah, pijit tik, Grab datang. Tangan maju dikit, tik, Bluebird datang. Telunjuk tahiyat. Masya Allah, main-main. Luar biasa. Kan Anda bayar, uangnya dari siapa? Dikasih Allah juga. Anda nggak nyari bensin sendiri, Anda nggak nyuci sendiri. Kan ada yang masak sendiri, dia nyuci sendiri. Pagar-pagar sendiri, ayo sendiri, capek. Tuh. Tapi ada juga yang dititipkan oleh Allah banyak, tapi nyaman juga. Tapi yang mau saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, ada keberkahan. Dan meninggal juga nggak akan meninggal kalau belum 1 miliar, tetap segitu juga. Hidupnya lebih enak, nggak banyak pikiran dan sebagainya. Coba pilih mana? Harta banyak nggak berkah, harta sedikit tapi berkah, pilih. Ya sudahlah. Sudah? Banyak tapi berkah. Masya Allah. Sedikit gak berkah atau banyak tapi berkah? 1 apa 2? 2. Saya gak mau itu lagi ya. Udah pada paham.